Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izana Fathul Jannah, peserta magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ya, kali ini saya di sini akan mengajarkan kalian tentang peranan dan manfaat dari berbagai macam protista bagi kehidupan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu di sini akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuannya itu siswa dapat menjelaskan peranan protista dalam kehidupan. Lalu bagaimana sih peranan protista dalam kehidupan kita? Nah, apakah protista itu menguntungkan atau malah justru merugikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama yaitu peranan protista yang menguntungkan. Nah, protista yang menguntungkan antara lain yaitu yang pertama ada Euglena viridis, yaitu protista yang berperan sebagai indikator polusi atau air sungai. Nah, yang kedua itu fosil foraminifera atau Globigerina, digunakan untuk penanda atau marker umur batuan sedimen dan tunjuk pencarian sumber minyak bumi. Nah, fosil foraminifera ini termasuk protista yang mirip hewan. Selanjutnya ada radiolaria, merupakan endapan cangkang atau lumpur radiolaria yang digunakan sebagai bahan penggosok dan sebagai indikator. Protista ini juga termasuk protista mirip hewan. Yang selanjutnya yaitu ada ulva, digunakan sebagai sayuran. Nah, protista ini juga termasuk, ini berbeda ya, ini termasuk protista mirip tumbuhan atau alga hijau atau klorophylla. Ya, selanjutnya ada chlorella, digunakan sebagai PST atau protein sel tunggal yang diproduksi menjadi suplemen dan kosmetik. Lalu ada Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Nah, lalu ada Gelidium robustum dan Eucheuma spinosum, digunakan sebagai bahan agar-agar. Ini termasuk protista mirip tumbuhan disebut alga merah, jenis alga merah. Selanjutnya ada Palmaria plamata atau dulce dan Porifera condurus crispus dan Mastocarpus stellatus diolah menjadi sop, bisa digunakan menjadi salad dan pizza dan nori. Ini termasuk protista mirip tumbuhan jenis alga merah juga. Nah, selanjutnya ada Turbinaria australis, Sargassum silcosusum dan Fucus vesiculosus. Ini digunakan sebagai membuat salep dan es krim. Selanjutnya ada Navicula, digunakan untuk bahan isolasi, bahan penggosok, dan bahan penyekat dinamit, dan digunakan untuk campuran semen. Ini termasuk jenis alga keemasan atau Xylosopis. Selanjutnya kita memasuki peranan yang merugikan ya. Nah, ternyata protista ini selain menguntungkan, ternyata juga dapat merugikan ya. Nah, merugikan bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Selanjutnya kita memasuki peranan yang merugikan bagi manusia ya. Nah, yang pertama ada Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Ini termasuk golongan dari sporozoa atau protista mirip hewan. Selanjutnya ada Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit Chagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Ini termasuk golongan dari flagellata, protista mirip hewan. Lalu ada Trypanosoma gambiens menyebabkan penyakit tidur yang berasal dari daerah Afrika Tengah dan ditularkan oleh lalat jenis Glossina palpalis. Lalu ada Entamuba gingivalis menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, dan gusi. Ini Entamuba ini termasuk golongan dari Rhizopoda. Lalu ada Balantidium coli menyebabkan disentri yang menyerang selaput lendir pada usus besar. Ini termasuk golongan dari Ciliata. Yang terakhir yaitu ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan pada wanita. Ini termasuk golongan dari flagellata.
Selanjutnya ada peranan protista yang merugikan pada hewan. Yang pertama ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak seperti kuda, sapi. Lalu penyakit ini ditularkan oleh lalat kandang. Nah, Trypanosoma evansi ini termasuk dari golongan flagellata, protista mirip hewan. Selanjutnya ada Trichomonas fructus yang menyebabkan keguguran pada kambing. Lalu ada Trypanosoma vivax yang menyebabkan penyakit pada domba. Lalu ada Saprolegnia sp yang hidup sebagai parasit pada ikan dan dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Nah, Saprolegnia sp ini termasuk dari golongan jamur air atau Oomycota yang merupakan protista mirip jamur. Selanjutnya ini ada peranan protista yang merugikan bagi tumbuhan. Yang pertama ada Phytophthora viberi yang merupakan protista parasit pada tanaman karet. Ini juga termasuk dari golongan jamur air atau Oomycota. Nah, lalu ada Phytophthora infestans yang menyebabkan penyakit karat putih pada tanaman kentang. Ini juga termasuk dari golongan jamur air atau Oomycota. Lalu ada Phytophthora nicotinae yang menyebabkan tanaman tembakau. Lalu yang terakhir ada Pythium yang menyerang pangkal kecambah. Ini juga termasuk jamur air jenis Oomycota. Selanjutnya ada manfaat protista bagi kehidupan. Nah, ternyata protista itu juga memiliki manfaat selain peran bagi kehidupan. Apa saja manfaatnya? Mari kita simak. Yang pertama ada sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi langsung, seperti tadi ya, uva itu bisa dikonsumsi, bisa dijadikan untuk lalapan. Yang kedua, sebagai bahan campuran berbagai produk industri yang termasuk ganggang keemasan, misalnya di atom. Lalu ada foraminifera atau cangkang petunjuk dan pencarian sumber daya minyak, gas alam, dan mineral. Lalu ada radiolaria, kerangkanya yang jika mengendap dapat dijadikan bahan penggosok. Lalu ada mengontrol jumlah bakteri. Nah, yang terakhir merupakan 200 plankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan. Ya, demikian ya penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, itu beberapa jenis protista yang merugikan dan menguntungkan dan juga manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.